menjelaskan latar belakang dari materi kelompok 4 yang berjudul Dampak Perkembangan Keilmuan Terhadap Nilai Pancasila dan Sistem Etika. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya, agar tidak merugikan umat manusia. Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan, yaitu iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri atau faktor internal, tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal yaitu budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran. Meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki kedudukan yang penting dan alangkah baiknya apabila meletakkan Pancasila sebagai etika pengembangan iptek. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang harus menjadi sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oke, terima kasih. Saya Tia Utami ingin menjelaskan materi dengan subtema nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yaitu menegakkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai persatuan yaitu usaha untuk bersatu menjalankan rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan memiliki suatu makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang terakhir ada nilai keadilan. Nilai keadilan adalah nilai yang berkaitan dengan hak kewajiban yang harus adil dan terukur sama rata antar seseorang. Terima kasih. Sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Walaupun nilai-nilai ini merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia, namun nilai-nilai Pancasila tersebut sebenarnya juga bersifat universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Adapun contoh penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mengetahui kebebasan beragama dan beribadah, menjunjung tinggi toleransi, saling tolong-menolong antara sesama, saling bekerja sama dalam bidang kemanusiaan dan hal positif yang lain, saling menghargai dan menghormati, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan sehingga menjaga kedaulatan negara Indonesia tetap utuh, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dampak negatif dan positif dari suatu teknologi terhadap budaya. Berikut dampak negatif dari suatu teknologi terhadap budaya yaitu 1. Memudarnya nilai budaya dan tradisi. Dalam era globalisasi ini, banyak nilai dan tradisi lokal yang terabaikan karena terpengaruh oleh budaya luar yang lebih dominan. 2. Meningkatnya isolasi sosial. Banyak orang yang lebih memilih berkomunikasi melalui media sosial dan teknologi digital lainnya.
daripada berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya interaksi sosial dan memperburuk masalah kesehatan mental. Dan ada juga dampak positif yang mempengaruhi teknologi terhadap budaya, yaitu 1. Kemudahan akses informasi. Kita dapat dengan mudah mencari informasi mengenai berbagai hal, mulai dari sejarah, budaya, hingga cara membuat sesuatu. 2. Mempermudah proses komunikasi. Kita dapat mengirim pesan singkat, email, atau melakukan video call untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat yang berbeda. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi telah mempermudah proses produksi dan distribusi, sehingga banyak produk dan layanan yang dapat diproduksi dan didistribusikan dengan lebih cepat dan efisien. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Dampak positif iptek di bidang agama, ada beberapa dampak yang bisa kita lihat dalam perkembangan atau kemajuan iptek di bidang agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang pertama, peningkatan pendidikan Islam. Pendidikan Islam mempunyai sesuatu kekuatan yang sangat signifikan dipertahankan atau dikembangkan. Hal ini mungkin dapat dilihat dari tataran filosofis atau konseptual dan pengamalan selama ini dari lembaga-lembaga pendidikan agama Islam. Ada juga beberapa dampak negatif iptek di bidang agama. Dampak negatif yang bisa kita lihat dalam perkembangan atau kemajuan iptek dalam bidang agama di kehidupan masyarakat sehari-hari, yaitu yang pertama, mudahnya tersebar berita tentang perselisihan agama. Umat beragama di Indonesia rawan kehilangan kontrol diri dengan menggunakan teknologi. Hal itu yang memicu masyarakat saling menghujat, menyebar ujaran kebencian dan hoaks di media sosial. Pertentangan itu seringkali merusak relasi sesama umat beragama di Indonesia. Yang kedua, menghilangkan norma dan nilai serta sopan santun akibat dari teknologi, membuat masyarakat tidak lagi mengindahkan moral yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya tentang perkembangan keilmuan dan dampak terhadap nilai budaya. Pancasila sebagai manifestasi dari kebudayaan dapat melahirkan persepsi yang positif bahwa nilai-nilainya memang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, kebudayaan yang merupakan embrio lahirnya Pancasila sudah seharusnya diseminasikan melalui berbagai kajian-kajian ilmiah. Adapun dampak positif terhadap nilai budaya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat seperti kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan. Hasil produksi menjadi lebih banyak. Contohnya, semakin banyak dan beragam media pembelajaran sehingga dapat memudahkan kegiatan menuntut ilmu. Memberi kemudahan mahasiswa untuk mencari informasi seputar sekolahan pilihan yang sesuai minat dan bakat. Sedangkan dampak negatif terhadap nilai budaya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akibat globalisasi juga memberikan dampak negatif perkembangan. Ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya adalah cybercrime atau kejahatan dunia maya. Teknologi yang maju dapat digunakan untuk berbagai tujuan ilegal seperti penipuan, pencurian uang digital, pemalsuan identitas, pencurian data, peretasan, penyebaran konten yang tidak pantas, hingga penyelenggaraan privasi. Selain dampak di atas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga tidak didapatkan oleh semua orang secara merata. Hal tersebut karena teknologi baru memiliki biaya yang cukup mahal untuk diperoleh, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi tidak merata dan menimbulkan kesenjangan. Hai, apa kabar? Selamat sore. Baik, saya di sini akan melanjutkan kesimpulan dari rekan-rekan saya di atas telah menjabarkan dampak perkembangan keilmuan terhadap nilai Pancasila dan sistem etika. Baik, perhatikan. Pancasila sebagai etika adalah penjabaran dari sila-sila dalam Pancasila, nilai luhur bangsa, untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek atau keilmuan diharapkan memberikan dampak positif luas pada masalahatan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri.
Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan semua untuk PPT kami dampak perkembangan keilmuan terhadap nilai Pancasila dan sistem etika. Kami mohon maaf jika ada salah kata